Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang HUT 17 tentang kerasulan Imam Ali alaihissalam. Dalam beberapa tanggapan, ada beberapa teman yang berkata bahwa dalam HUT 17 itu yang jadi Rasul saksi adalah Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang berkata bahwa Jibril alaihissalam. Mereka menolak bahwa Imam Ali alaihissalam tidak bisa menjadi Rasul saksi karena ketika seseorang dianggap Rasul, maka sama saja dia adalah Nabi, karena Nabi dan Rasul adalah sama. Seperti itu, bahwa Nabi adalah Rasul yang mendapat nubuah, sedangkan Rasul adalah seorang Nabi yang tidak mendapat perintah dakwah. Seperti itulah kira-kira alasan-alasan yang mereka lontarkan. Sehingga mari kita lihat dalam HUT 17 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinati min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahsabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Mari kita artinya. Adapun orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi. Nah, seorang saksi dari Allah ini, kata mereka, kalau bukan Muhammad berarti Jibril alaihissalam. Karena jika ini Imam Ali alaihissalam, maka ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena bagi mereka setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi pasti rasul. Seperti begitu. Mereka lupa bahwa ketika ini diartikan Jibril, maka ini sama saja Jibril termasuk sebagai Rasul saksi dari Allah. Jadi Jibril ini memegang sebagai utusan Allah untuk menjadi saksi, maka dia disebut sebagai Rasul saksi, yaitu Jibril. Apakah Jibril nabi? Kan tidak mungkin nabi, karena dia malaikat. Tapi dia Rasul saksi, berarti tidak semua Rasul adalah nabi. Mari kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Oke, ini ayatnya, hadisnya, tafsirnya, bahwa yang dimaksud saksi di sini adalah Jibril menurut ini. Maksudnya disampaikan oleh saksi dari sisi Allah, yaitu apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, serupa syariat-syariat yang suci sempurna diagungkan dan diakhiri dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abul Aliyah, Ad-Dahak, Ibrahim An-Nakai, As-Sa'di dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang telah mengatakan sehubungan dan makna firman-Nya berikut ini, dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah. Menurut mereka yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu alaihissalam Al-Qatadah dari Qatadah dan Qatadah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kedua pendapat tersebut berdekatan waktunya, kan Jibril alaihissalam dan Muhammad SAW masing-masing telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud adalah Ali radhiyallahu, tetapi pendapat ini lemah dan tidak diketahui sumbernya. Pendapat yang pertama dan kedua adalah benar. Nah, ini pendapat dari Ibnu Katsir, bahwa pendapat yang ketiga bahwa Ali radhiyallahu adalah saksi lemah. Oke, itu terserah dia. Tapi mari kita uji. Tapi mari kita perhatikan. Ketika Ibnu Katsir mengatakan Jibril alaihissalam sebagai saksi, itu artinya juga dia mengatakan bahwa dengan sendirinya malaikat Jibril adalah Rasul Allah juga, Rasul yang diutus, adalah utusan Allah yang diutus menjadi saksi. Maka Jibril pada posisi ini disebut dengan Rasul saksi. Ketika dia menjadi Rasul saksi, apakah dia juga adalah Nabi? Kan tidak. Mengapa?
Jibril bisa menjadi rasul dan tidak bisa dan ketika tidak menjadi nabi kan Anda terima, tapi Anda menolak bahwa Imam Ali adalah rasul dan tidak nabi. Ini kan aneh. Bahwa kalian bisa menerima Jibril alaihissalam menjadi rasul tapi bukan nabi, tapi Anda tidak bisa menerima bahwa Imam Ali adalah rasul saksi dan bukan nabi. Anda mengatakan bahwa setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Giliran Jibril alaihissalam sini menjadi rasul saksi, kalian bisa menerimanya bahwa Jibril adalah rasul saksi tapi bukan nabi. Ini kan aneh. Ini memang tidak konsisten. Maka jika kalian mengatakan di sini Jibril alaihissalam adalah rasul saksi dan dia sendiri bukan nabi, maka bisa pula Imam Ali alaihissalam adalah rasul saksi dan dia pun bukan nabi, hanya rasul yang diutus untuk menjadi saksi. Nah, sebagaimana yang saya telah jelaskan di atas bahwa jika Jibril alaihissalam adalah saksi, rasul saksi, maka akan bertentangan dengan ayat selanjutnya bahwa para saksi adalah orang-orang yang bersaksi terhadap bahwa para saksi akan bersaksi terhadap orang-orang yang berdusta, dan syarat untuk menjadi saksi adalah, coba kita perhatikan kembali. Oke, ini ayatnya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Bawalah kemari saksi-saksi yang dapat, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jadi para saksi itu syaratnya adalah mempersaksikan dan dia sendiri disaksikan. Nah, makanya ayat ini, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan. Saksi ini disaksikan hadir dan berinteraksi langsung atau terlibat langsung, maka kesaksiannya bisa diterima. Nah, jika di sini Jibril menjadi saksi, maka Jibril harus hadir pada saat Nabi berdakwah. Nabi berdakwah di mana? Di Hud 12. Karena Hud 17 hingga 18 adalah kaitannya dengan Hud 12 di atas ini. Nah, ini kaitannya di sini bahwa maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya pemerintahan perbendaharaan kekayaan atau datang bersama-sama mereka dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Maha Pemelihara segala sesuatu. Nah, ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW pertama kali. Karena di sini masih ada keraguan-raguan yang meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan. Ini adalah tipikal dakwah pertama kali diemban, rasa takut, khawatir, ragu-ragu. Karena wajar, belum expert atau belum pengalaman. Maka saksinya di sinilah saksi itu mengikuti Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jika Jibril alaihissalam mengikuti Nabi Muhammad SAW berdakwah, maka tidak akan ada kalimat ini. Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersama-sama dia dengan seorang malaikat? Ini persaksian dari orang kafir Quraisy bahwa dia tidak bersama malaikat. Sedangkan saksi wajib hadir dan dipersaksikan hadir kayak ini. Maka tidak mungkin malaikat begitu. Dan kalaupun dia hadir, maka orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Jibril akan menempati posisi derajat kenabian atau manusia suci, karena Jibril tidak pernah berinteraksi atau berhubungan langsung dengan manusia kecuali dia pasti seorang nabi, rasul atau manusia suci. Maka orang-orang yang disampaikan dalam Hud 17 di sini, Hud 18 di sini, maka dia menempati posisi derajat kenabian. Ini mustahil, ini orang-orang berdosa kok bisa menempati derajat kenabian? Kan tidak mungkin. Maka para saksi ini tidak mungkin Jibril alaihissalam. Nah, dia pasti adalah Imam Ali alaihi salam. Dia seorang rasul saksi yang bukan nabi. Demikianlah penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.